Oke. Ya, komunikasi atau pengelolaan kita melihat karakter budaya seseorang itu sangat penting sekali. Apalagi kalau Mbak Manda tadi yang menyesuaikan dengan kultur Inggrisnya Inggris yang mana gitu ya. Umumnya semakin kita bisa mendalami orang yang baru kita kenal, kita bisa tahu nih kita mau pasang otak kita di sisi apa. Jadi agar kita tidak terlalu dominan. Konteksnya apa dulu nih? Kalau konteksnya bisnis, ya kita kan harus berakhir dengan kita yang dominan. Tapi jangan dominan dari awal gitu kan. Sehingga kita harus meletakkan diri kita sejajar. Tapi beda dengan pertemanan. Kalau pertemanan kita lihat orang yang dominan, kita jangan sejajar sama dia sama-sama dominan. Nggak ketemu kan Mas? Jadi kita harus berada di bawahnya. Karena orang dominan ya udah, dia akan selalu dominan gitu. Jadi kita harus apresiasi dengan meletakkan diri kita di bawahnya. Begitupun orang yang dia low gitu ya vibrasinya, ya kita harus dominan, jangan kita ikutan low juga gitu. Selesai nanti nggak ketemu ujungnya gitu. Oke. Itu pentingnya kita. Benar. Tapi budaya yang dimaksud oleh Amanda ini terkait dengan habit seseorang juga kah di dalamnya, termasuk habit lawan bicara kita? Kebiasaannya? Itu akan mempengaruhi ini kan kosakata kan yang dibutuhkan. Silakan Mbak Manda. Aku pikir budaya ini kaitannya dengan adat istiadat sebuah negara, kulinernya. Ini kaitannya dengan habit ya. Bener ya Amanda ya? Gitu ya? Ya, betul. Ini mungkin aku agak sedikit cerita juga ya, salah satu fakta menarik mengenai bahasa Inggris. Kita tahu bahasa Inggris adalah lingua franca kan Kak, bahwa negara mana sih yang nggak ngomong bahasa Inggris gitu. Tapi kadang kita lupa bahwa semua orang bisa berbicara bahasa Inggris, tapi tidak semua orang itu welcome 100% dengan bahasa Inggris. Nah, ini adalah salah satu titik balik aku pada saat di SMA. Kebetulan kan student exchange ya di Jordan. Halo? Iya. Dengar ya Kak? Oke. Kebetulan kan student exchange gitu ya di Jordan, dan saya ingat banget pada saat itu saya pengen banget menunjukkan bahasa Inggris saya sebagus mungkin, selancar mungkin gitu kan, biar kelihatan cool lah orang Indonesia bahasa Inggrisnya kudu bagus. Ternyata saya masih ingat waktu itu saya diajak ngobrol sama salah satu orang Jordan. She asked me this question, what are you doing in here? Nah, terus habis gitu saya jawab, I'm learning Arabic in here. What is your religion? I'm a Muslim. Terus tiba-tiba dia bilang, why are you so proud of using English? Dari situ saya langsung, oke. Di sini kita tidak membicarakan mengenai konteks agama ya yang dia bawa, tapi lebih kepada what's your attitude ketika kamu ngomong sama orang juga gitu loh. Tidak semua negara welcome dengan bahasa Inggris, tapi pasti ada tips dan juga triknya ketika kalau misalkan dia nggak terima dengan bahasa Inggris, at least saya mencoba untuk berkomunikasi dengan baik sama dia. Oke, jadi tetap nyaman dan komunikasi dua arah tetap terjadi akhirnya ya, gitu kira-kira. Oke, segmen kita nggak terlalu panjang lagi nih, Manda dan juga Bu Titis, hanya tinggal kurang lebih 5 menit lagi ya. Apa ya yang menjadi konklusi dari obrolan kita hari ini kaitannya dengan anak muda itu harus memang kalau mau something different, pengen beda lah bahasa sederhananya, ya harus punya karakter yang beda juga, tapi beda yang positif gitu maksudnya ya. Kalau pingin terlepas dari apa motif yang melatar belakanginya, tetapi poin kebaikan itu menjadi hal yang penting gitu loh. Norma kebaikan itu menjadi hal yang penting. Syukur-syukur juga berdampak terhadap orang lain apa yang kita lakukan dan membawa energi positif juga bagi orang lain gitu. Konklusi deh dari obrolan kita sepanjang ini, Amanda, gimana caranya menjadi anak muda seperti kamu? Aku memikirkannya sudah lelah gitu loh. Wih, sangar arek nomiki gitu kan ya. Tapi buktinya contoh realnya ada dan setiap orang pasti bisa menjadi sosok kayak Amanda. Gimana caranya Amanda? Sebenarnya saya punya salah satu quotes yang saya suka ya, explore, dream, discover, go, explore yourself, bukan explore dunia aja, but explore yourself. Jangan pernah takut bermimpi, dream and discover. Discover yourself first, and then you can discover anything else in the world that you want to find. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, jangan sampai lupa untuk menjadi manusia, karena terkadang
kita jadi orang yang kaya, kita jadi orang yang sukses, you are impactful. Tapi kalau misalkan karakter kita juga nggak baik, just be kind, please. Jadi gitu aja sih kalau aku bilang. And be yourself, ya. Yeah. Oke. Kayaknya kita berdua ya Bu Titis melihat sosok Amanda ini nggak pernah ada lelahnya ya, energik banget gitu ya. Bener kan? Kayak baterai incasnya itu sampai berapa ampere gitu ya. Tapi aku yakin dari sisi manusiawimu pasti kamu pernah merasa lelah dengan terlepas dari kamu pakai istilahnya branding lah, pencitraan lah ini semua. Kamu gimana ya menghadapi situasi seperti itu yang bisa kamu sharing ke kita semua sebagai sebuah tips bahwa kita pasti akan di titik bosan pasti ada, di titik jenuh pasti ada, di titik nggak nyaman bagi ada. Tapi gimana caranya tetap on focus pada apa mimpi kita gitu loh. Benar. In a world full of people trying to controlling our life, contohnya aja dengan sosial media gitu kan, you have to focus on yourself. Kalau misalkan butuh take a break, just take a break. It is for yourself. Karena itu salah satu bentuk self love juga sih Kak. Contohnya aja kayak misalkan konten kreator nih yang salah satu yang aku lakukan gitu kan, bahwa it's okay if you don't post anything for the next 1 week. Kalau memang kamu butuh waktu for yourself, it's okay. Put yourself first. Karena pressure di luar tuh luar biasa banget. Apalagi dengan adanya sosial media. Kita buka HP, lihat sosmed, dia udah, teman kamu ngerjain apa aja, pasti udah bikin kita, energi kita kan jadinya ancur-ancuran ya. Just put yourself first. Kalau aku bilang sih gitu sih, Kak. Terakhir sebelum aku ke Bu Titis, penasaran nih. Terakhir sebelum aku ke Bu Titis ya menjadi konklusi dan closing. Gimana caranya kamu dituntut punya personal branding sesuai pekerjaanmu sekarang, tapi di sisi lain kamu juga ingin personal branding yang sesuai dengan yang kehidupanku. My personal branding, bukan personal branding yang settingan karena kebutuhan pekerjaanku. Gimana caranya? Gimana Manda? Halo? Maksudnya ini ke aku ya? Halo? Iya, Kak Amanda. Oke. Apa ya? We don't have to be that fake. Just be genuinely yourself. Makanya ketika saya bilang bahwa focus on yourself, itu adalah hal paling tersulit yang sebenarnya saya alami sampai even up until now sih Kak. Karena banyak sekali distraksi di luar sana sebenarnya. Dan if we want to be menjadi orang yang genuine tuh susah karena apa? Kita nggak mau menunjukkan 100% diri kita. Be vulnerable. Kita tuh terkadang menjadi orang yang takut untuk menunjukkan luka kita. It's okay. If people laugh at it, let them be. Let them be. Karena kita nggak mesti jadi orang yang pokoknya harus kelihatan tampil gini. Well, if you want to show your vulnerable side, go ahead. Love yourself. Bu Titis, sangat mudah Amanda mengatakan dan juga melakukannya. Tapi bagi setiap anak muda belum tentu kemudahan yang dialami Amanda dalam mengeksekusi konsep itu juga bisa dilakukan oleh setiap anak muda. Di situasi anak muda yang udah tahu nih jalan keluarnya ya memang harus gini. Kita harus bisa membedakan personal branding tuntutan kerja dengan personal branding kehidupan nyata kita gitu ya. Tetapi gak segampang ngomong ketika kita melakukan, terlebih kita dalam posisi public figure gitu ya. Itu pasti akan banyak destruksi. Gimana nih agar sisi manusianya tetap jalan, sisi kebutuhan kerjanya tetap berjalan sehingga kita nggak kehilangan resiko gitu loh. Gimana Bu Titis? Sekaligus menjadi konklusi obrolan kita. Iya. Jadi public figure itu memang ada tanggung jawab tambahan, suka atau nggak suka gitu ya. Jadi memang kita harus bedakan di mana kita harus menempatkan diri kita menjadi inspirasi dan di mana kita menjadi diri kita sendiri. Harus balance karena kalau fake ya kayak tadi Mbak Amanda bilang, Mbak Amanda udah oke sekali mana posisi yang memang harus ditampilkan, mana yang enggak, mana kapan yang break gitu ya. Karena begini, sesedikit apapun ketika menjadi public figure itu pasti ada minimal 1, 2 atau 100 atau 1000 orang yang terinspirasi. Dan once kita udah pernah menginspirasi dia akan terus menunggu kita Mas Andre. Jadi mungkin Mas Andre dan juga Mbak Manda dan juga public figure yang di luar sana pasti pernah dapat apa ya semacam macet lagi ceritanya ya. ya kan? Masih
kelihatan? Masih kelihatan Mas Bisa. aku? Masih. Oke. Pasti Mas Andre ataupun Mbak Manda pernah dapat DM ya dari fans atau apa, karena apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan itu menginspirasi dia, bisa jadi macam-macam tuh gitu ya. Nah, itulah tanggung jawab kita. Nah, setiap sahabat Sonora yang mendengarkan ini tidak harus kita jadi public figure seperti Mbak Amanda, tapi di lingkungan terkecil kita, sahabat-sahabat kita harus jadi role model mereka loh. Jadi tanggung jawab itu dimulai dari lingkungan sekitar kita, adik kita, bahkan orang tua kita bisa jadi ngefans sama kita. Kalau kita mampu menjadi seseorang yang menginspirasi keluarga ya. Iya, jadi makanya nggak harus orang tua itu perfect untuk menjadikan anak perfect. Bisa jadi ketika anak dewasa lebih dari usianya, orang tua malah mendapat pelajaran dari anak ini gitu. Oh ternyata apapun lah pelajarannya, anak bisa menularkan ke orang tua. Jadi bisa simultan gitu. Jadi lesson learn-nya dari sosok Mbak Amanda hari ini yang terkuat adalah kestruggleannya dia gitu. Aduh, gue kehabisan kata-kata nih. Amanda, terima kasih banyak. Amanda Sulaiman hari ini menjadi sosok narasumber bintang tamu kita yang mewakili anak muda di sana dengan potensi yang luar biasa dan prinsip hidupnya yang juga luar biasa ya. Semoga obrolan kita ini menjadi inspirasi buat kamu-kamu yang ada di luar sana bahwa jangan pernah kamu berpikir orang itu bisa berhasil sekarang tanpa adanya jatuh bangun. Setiap proses pasti dilewati ya. Jangan pernah berpikir melihat kesuksesan itu dari hasil akhirnya, tapi nikmatilah proses itu untuk menuju kesuksesan itu. Nggak nyaman sih emang, tetapi itulah seni hidup memang. Mau nggak mau ditelan aja, karena itu adalah bagian dari Tuhan mengatur hidup kita lah. Bahasa sering kayak gitu. Thank you Amanda. Thank you Bu Titis. Thank you. Sama-sama Mas Andri. Thank you Mbak Manda. Baik, sahabat Sonora, sampai di sini kebersamaan kita di program Young on Talk episode perdana dengan sosok bintang tamu Amanda Sulaiman. Episode bulan depan kita hadirkan anak muda lainnya yang juga punya prestasi yang nggak kalah luar biasa dengan Amanda Sulaiman ya Bu Titis ya. Iya, beberapa tahun ke depan kayaknya udah ngajar presiden ini kayaknya Mbak Manda. Amin ya Allah. Bukan ngajar presiden, jadi ini staf khususnya presiden dari kalangan milenial. Males kan butuh yang ada di sebelahnya gitu kan, presiden males kan ngomong bahasa Inggris kan, presiden kita kan. Ini peluang Mbak Manda, ambil Mbak Manda. Lu siapin taruh jabatan penyiar lu dan juga presenter TV lu Jakarta habis ini. Thank you Amanda ya. Sahabat Sonora, sampai di sini kebersamaan kita. Kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya. Selamat kembali beraktivitas, sampai jumpa. Terima kasih. Thank you Bu Titis. Thank you Mbak Manda. Terima kasih Mas Andre. Selamat beraktivitas Mbak Manda. Ya. Dadah. Waalaikumsalam.